Baik, misalnya sekarang kita punya pengalaman kerja dalam bidang pengadaan barang dan jasa misalnya ya. Contoh ya, maka Bapak Ibu bisa melihat ke penuntun ya, bagaimana menuliskannya. Kita bisa lihat di sini contoh ada kegiatan pengadaan barang dan jasa di Dinas Pertanian misalnya. Ini kurang sinkron, tapi bisa kita lihat bahwa ada penugasan misalnya dinas PU Kabupaten Bone misalnya bertugas sebagai panitia lelang, kegiatannya lelang, kemudian ada kegiatan pemberian tugas ya, pemberi tugasnya oleh ini, kemudian ini detailnya ya, maka kita bisa menuliskan di Vibe ya, kira-kira seperti ini ya. Kita tambah baru ya, kemudian oke, kita contoh misalnya Juni 2017 sampai Juni ya, bulan itu juga selesai misalnya, atau katakanlah prosesnya 3 bulan proses tendernya misalnya ya. Namanya Dinas PU PR Kabupaten Bone misalnya, panitia pengadaan barang dan jasa tahun 2017. Oke. Nah, ini yang saya katakan tadi, bahwa jangan mengklaim SK-nya. Ya, jangan mengklaim surat tugasnya, tapi klaimlah apa yang Anda atau Bapak Ibu lakukan dengan surat tugas itu. Misalnya ada dalam 1 tahun ada 30 lelang paket lelang berdasarkan surat tugas itu, ya silakan menuliskan 30 secara berulang terus di sini ya. Misalnya tadi paket renovasi lapangan ya, lapangan sepak bola misalnya. Tahap 1 boleh ya. Siapa yang memberikan tugas ya, misalnya ya kembali bisa juga dituliskan Dinas PUPR Kabupaten Bone. Ini tentu Kabupaten Bone. Kemudian ya ini tentu 1 sampai 3 tahun. Kemudian kita sebagai apa di dalam panitia pengadaan? Anggota misalnya, ya kita pilih anggota ya. Kemudian nilai project untuk kegiatan itu katakanlah 3 miliar, dan nilai tanggung jawab kita ya bisa juga sama dengan itu 3 miliar misalnya. Kemudian SDM terlibat sedikit, tingkat kesulitan misalnya rendah, skala project misalnya sedang ya, bisa saja ya, silakan diberikan. Kemudian kita tuliskan uraian ya, sekali lagi kita tuliskan uraian ya. Saya akan langsung copy paste saja ya. Saya akan copy paste dari yang saya sudah tulis ya. Oke, kita paste di sini ya. Jadi ini uraiannya, saya tambah sedikit. Jangan lupa menuliskan seperti di klaim yang paling pertama, aspek-aspek K3 apa
yang terlibat dalam atau yang digunakan dalam kegiatan itu, baik dalam kegiatan maksudnya begini, baik ke aspek apa, misalnya apakah dalam kegiatan proses penetapan lelang itu juga misalnya review tentang K3L-nya juga dilaksanakan, diberikan penguatan, diberikan penekanan. Itu juga bisa dituliskan dalam dalam uraian khusus tentang penerapan atau adopsi aturan-aturan K3 dalam proyek tersebut. Nah, setelah itu kita bisa memilih kembali W2, ya. Silakan dipilih lagi kembali sesuai dengan sesuai dengan kegiatan yang kita pilih, apakah memang sesuai dengan klaim kompetensi yang kita pilih. Itu juga nanti akan menentukan skor yang akan diberikan oleh para majelis penilai, ya. Ini masih W2 ya, W3 ya, jangan lupa W3. Ini saya pilih secara random saja, ya, dan seterusnya ya. Kemudian kita simpan. Oke. Kita selesai untuk menambahkan misalnya kita memiliki pengalaman kerja dalam bidang kegiatan pengadaan barang dan jasa.